Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Urai kepadatan volume kendaraan menuju kawasan wisata Lembang, polisi terapkan aturan one way atau satu arah. Angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa, ratusan nelayan Pantura, Indramayu, dan Subang tak berani melaut. Berusaha menyalip kendaraan di depannya, sebuah mobil minibus di kota Tasikmalaya menabrak pemotor perempuan hingga jatuh terpental. Kita ke informasi pertama, jumlah kendaraan dari luar kota yang masuk ke dalam kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada hari Selasa masih tinggi. Warga memanfaatkan libur sekolah sekaligus tahun baru untuk mengunjungi lokasi wisata. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas one way atau satu arah untuk mengurangi kemacetan. Antrean kendaraan mengular di beberapa titik di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat sejak Selasa pagi saat libur sekolah atau beberapa hari jelang pergantian tahun baru. Kemacetan terparah berada di Jalan Setiabudi yang berbatasan dengan Kota Bandung. Di tempat ini, antrean kendaraan mencapai 3 km ke arah Lembang. Ratusan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata hanya bisa bergerak perlahan karena di beberapa objek wisata termasuk tempat kuliner terjadi kepadatan. Kemacetan juga terpantau di Jalan Panorama, Simpang Betrik, serta Jalan Cikole menuju pusat kota Lembang. Agar kemacetan tidak parah, aparat Satlantas Polres Cimahi dan Polda Jawa Barat memberlakukan sistem one way atau satu arah. Kendaraan dari arah Bandung menuju Lembang didahulukan secara bergiliran selama 10 hingga 15 menit. Satu arah diberlakukan di Simpang Betrix, Jalan Gudang Kahuripan, dan Jalan Grand Hotel Lembang. Sedang melaksanakan CP one way pendek untuk menarik volume kendaraan dari arah Bandung mengarah ke kota Lembang untuk CP. Yang kedua, untuk personel kami tempatkan di titik-titik rawan, baik itu kawasan wisata, kuliner maupun pertigaan. Hari ini pun kami dari Pamot juga sedang melaksanakan one way pendek juga, lanjut Betrix ke Grand Hotel. Sudah tujuannya untuk mengurai kepadatan kendaraan yang ada di sekitar kawasan Lembang. Di tengah masa liburan, pengunjung harus ekstra waspada dengan cuaca ekstrim seperti hujan dan angin kencang karena ranting dan batang pohon bambu menghalangi laju kendaraan di jalan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Sementara meski dibayangi cuaca ekstrim dan tiupan angin kencang, sejumlah objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa pagi tetap saja dibanjiri ribuan pengunjung. Kantong-kantong parkir dipenuhi kendaraan pribadi dari berbagai daerah. Sempat diguyur hujan sejak Senin malam hingga Selasa pagi, suasana di sejumlah objek wisata di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat tetap saja padat. Beberapa kantong parkir terlihat dipenuhi kendaraan pribadi maupun bus pariwisata. Mereka bergiliran keluar masuk objek wisata seperti Farmhouse, The Great Asia Afrika, serta Lembang Park Zoo. Di lokasi objek wisata Farmhouse, ribuan pengunjung harus antre masuk agar bisa menikmati beberapa heritage atau bangunan khas Eropa dan memberi makanan sejumlah satwa. Aku dari luar sudah mulai masuk juga. Tapi perkiraan kita sih puncaknya di tanggal 5 sampai tanggal 7. Terus ya kita berharap sih untuk libur Nataru ini sama seperti yang 3 tahun kebelakang telah dibebaskan oleh pemerintah, dalam artian dibebaskan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, sama yang kita lakukan juga dari pihak pengelola juga kita menyiapkan tetap posko-posko khusus untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Demikian pula di objek wisata The Great Asia Afrika. Sejak pagi hari, pengunjung rela datang demi mendapatkan spot terbaik di etalase sekaligus miniatur bangunan khas negara-negara Asia Afrika. Jelang pergantian tahun, objek wisata di kawasan Lembang memang menjadi favorit untuk dikunjungi. Pertama
pertama kali. Ya. Baru pertama. Gimana Pak kesan pesannya Pak? Ya, lumayan bagus lah. Ya. Lembang agak macet juga Pak, terus belakangan agak hujan juga. Nah itu kira-kira gimana Pak untuk wisatawan? Karena baru sekali gini macet ya. Macet. Lebih dinikmati aja mungkin. Iya, ya. Rencana sampai kapan Pak ke Lembang Pak? Insya Allah mungkin dalam 2 hari 3 hari masih di Kota Bandung. Diperkirakan puncak kunjungan wisatawan ke Lembang akan terjadi saat pergantian tahun baru nanti, serta akhir liburan sekolah pada tanggal 5 hingga 7 Januari 2023. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Angin kencang dan gelombang tinggi di perairan Laut Jawa menyebabkan ratusan nelayan Pantura Indramayu tidak melaut pada Selasa pagi. Para nelayan memilih bertahan di dermaga dan memperbaiki alat-alat mencari ikan karena tak kuasa melawan gelombang setinggi 2 meter dan angin kencang. Ratusan kapal nelayan pantai utara sejak beberapa hari terakhir terparkir di muara Sungai Dadap, Kabupaten Indramayu. Para nelayan memilih bertahan di darat akibat cuaca yang kurang bersahabat. Mereka memperbaiki jaring, alat, dan mesin perahu sambil menunggu cuaca normal kembali. Nelayan yang biasa beroperasi di perairan Laut Indramayu hingga Jakarta ini tak kuasa melawan gelombang tinggi dan angin kencang. Kapal kecil yang mereka miliki tak cukup kuat menahan ombak setinggi hampir 2 meter. Terlebih, hembusan angin yang kencang juga menjadi alasan mereka untuk tidak berlayar. Cuaca sekarang sedang buruk, angin kencang, gelombang besar, Mas. Makanya ini baru 1 tawuran belum selesai, sudah narik, sudah kita pulang lagi karena akan takut kencangnya angin dan besarnya gelombang. Sedang kadang-kadang angin besar, gelombang angin kencang, gelombang besar kadang mempengaruhi penghasilan akan mengurangi. Makanya baru setengah jam saya tarik langsung pulang karena penghasilan kan kurang mencukupi lah. Tadi sempat berangkat ke tengah laut itu Pak? Iya sempat, ya sekitar belum sampai tujuan itu baru tangan saya pulang Balik lagi karena gelombang hampir mencapai 1,5 meter. Angin kecepatan hampir 15 atau 12 knot sekarang ini. Apalagi nanti kalau siang mungkin tambah kencang. Makanya saya takut tarik langsung masuk lagi nih. Cuaca kayak gini sudah berapa hari sih Pak? Udah 7 hari. 7 hari. Iya. Makanya saya terpaksa ke laut, makanya harus nunggu angin berhenti kan resiko kan harus makan atau apa, makanya saya terjang ke laut walaupun ini baru berapa jam udah narik angin sudah kencang lagi. Banyaknya nelayan yang tak melaut mengakibatkan pasokan ikan di sejumlah tempat pelelangan menyusut. Para nelayan Pantura Indramayu ini hanya bisa pasrah dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Angin kencang dan gelombang tinggi diperkirakan baru reda pada bulan Januari 2023 mendatang. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Kondisi yang sama juga menimpa para nelayan di Pantura Subang. Cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir menyebabkan nelayan tak bisa melaut. Mereka yang nekat berangkat melaut terpaksa kembali lantaran besarnya ombak. Angin kencang disertai gelombang tinggi melanda kawasan pesisir Pantura Subang. Kondisi ini membuat aktivitas para nelayan terganggu. Sejumlah kapal nelayan di Pantura Belanakan dan Muara Ciasem terpaksa kembali ke dermaga setelah mengetahui kondisi laut yang tidak bersahabat. Menurut nelayan, angin dan tingginya gelombang saat ini bisa membahayakan keselamatan mereka. Apalagi ukuran perahu yang digunakan rata-rata berukuran kecil. Untuk mengisi waktu, para nelayan memperbaiki alat tangkap dan perahu mereka. Lantaran tidak ada pemasukan, para nelayan ini juga terpaksa berutang. Nggak ngelaut Pak, karena cuacanya buruk, ombaknya tinggi. Jadi kalau berangkat pulang lagi nggak bawa apa-apa lah Pak gitu. 3 meter lah. 3 meter. Nah dengan kondisi sekarang Pak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana? Ya kadang-kadang kalau anak koda mah ya pinjem sama juragan kalau ada. Kalau nggak boleh ya dari juragan ya jual panci, ya jual apa ada seadanya. Gitu. Para nelayan berharap cuaca dapat kembali normal agar mereka kembali melaut dengan tenang. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.